Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 8. Semoga selalu sehat dan bahagia. Bertemu kembali dengan pembelajaran IPS hari ini bersama Bu Ati. Untuk mengawali kegiatan hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang hebat, tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Siswa dapat menjelaskan pengertian mobilitas sosial. 2. Siswa dapat menganalisis bentuk-bentuk mobilitas sosial. 3. Siswa dapat menjelaskan faktor pendorong mobilitas sosial. 4. Siswa dapat menjelaskan faktor penghambat mobilitas sosial. Berdasarkan tujuan pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan memperhatikan gambar berikut. Nah, kalian lihat anak-anak slide di depan. Gambar seorang gadis cantik naik becak. Ternyata pengemudi becaknya adalah ayahnya sendiri. Di situ tertulis, anak tukang becak kuliah S3 ke Inggris. Luar biasa. Bagaimana menurut pendapat kalian anak-anakku? Nah, ini yang akan kita pelajari. Apa itu mobilitas sosial? Mobilitas, pergerakan. Apa tuh mobilitas sosial itu anak-anak? Pengertian mobilitas sosial menurut beberapa ahli disebutkan, Suryono Sukanto menyatakan suatu gerak dalam struktur sosial, yaitu pola tertentu yang mengatur organisasi suatu kelompok sosial. Menurut Kimball Young dan Raymond Femek, mobilitas sosial adalah suatu mobilitas dalam struktur sosial, yaitu pola tertentu yang mengatur organisasi suatu kelompok sosial. Sedangkan Horton dan Huhn mengatakan bahwa mobilitas sosial adalah suatu gerak perpindahan dari suatu kelas sosial ke kelas sosial lain. Nah, secara umum, mobilitas sosial adalah suatu proses perpindahan atau pergerakan lapisan atau strata sosial seseorang atau kelompok dari kelas sosial satu ke kelas sosial lain. Berdasarkan pengertian tersebut, silahkan perhatikan slide berikut. Slide tersebut merupakan gambaran proses untuk mencapai lapisan sosial yang diharapkan, di mana setiap orang memiliki cita-cita, keinginan untuk mencapai target yang terbaik. Bentuk-bentuk mobilitas sosial. 1. Mobilitas vertikal, yaitu perpindahan status yang dialami seseorang atau kelompok pada lapisan yang berbeda atau tidak sejajar. Mobilitas vertikal terbagi menjadi 2, yaitu vertikal ke atas atau climbing sosial, yaitu perpindahan status dari status sosial rendah ke status sosial tinggi, baik individu maupun kelompok. Yang kedua, vertikal ke bawah atau social sinking, yaitu perpindahan ke kelas yang lebih rendah. Bentuk mobilitas sosial yang kedua adalah mobilitas horizontal, yaitu perpindahan status sosial seseorang atau kelompok dalam lapisan sosial yang sederajat. Faktor pendorong mobilitas sosial. 1. Faktor struktural. Faktor struktural lebih identik dengan kasta yang dapat mempengaruhi mobilitas sosial. Masyarakat Indonesia lebih terbuka untuk melakukan mobilitas sosial yang lebih tinggi. Yang miskin secara ekonomi, namun motivasi untuk meraih mimpi sangat tinggi, maka peluang untuk mendapatkan mimpinya akan terbuka lebar.
karena ada ruang untuk mengisinya tidak berdasarkan keturunan atau kasta, melainkan prestasi dan kemampuan. 2. Faktor individu. Perbedaan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan tempat tinggal mempengaruhi mobilitas sosial ke atas dalam meraih pekerjaan, jabatan, dan karir. 3. Faktor sosial. Setiap perjuangan diawali dari ketidakpuasan. Ketidakpuasan akan status sosial mendorong manusia untuk terus berjuang gigih. Setiap manusia dilahirkan dalam status sosial yang dimiliki oleh orang tuanya. Apabila ia tidak puas dengan kedudukan yang diwariskan oleh orang tuanya, ia dapat mencari kedudukannya di lapisan sosial yang lebih tinggi dengan belajar giat, meraih prestasi. Yang keempat, faktor ekonomi. Keadaan ekonomi yang serba kekurangan akan sulit untuk melakukan mobilitas sosial. Sebaliknya, yang memiliki ekonomi kuat akan mudah melakukan mobilitas sosial dalam hal pendidikan maupun modal usaha. 5. Faktor politik. Kita patut bersyukur dengan kondisi stabilitas politik Indonesia yang baik, sehingga mobilitas sosial berjalan baik. Apabila situasi politik suatu negara tidak menjamin terhadap keamanan penduduk, maka mobilitas sosial akan terhambat. Bahkan kita harus berpindah mencari daerah yang lebih aman. Keenam, faktor kemudahan akses pendidikan. Kualitas sumber daya manusia ditentukan oleh akses kemudahan dalam memperoleh pendidikan. Pemerintah memberikan kemudahan akses pendidikan dengan memberi beasiswa, bidik misi, keluarga kurang mampu masuk perguruan tinggi, KIP, Kartu Indonesia Pintar. Dengan fasilitas itu, kualitas pendidikan yang baik tidak hanya dinikmati oleh golongan atas. Kelompok masyarakat yang kurang mampu pun akan dapat mengenyam pendidikan. Dengan kualitas pendidikan yang baik, maka mobilitas sosial akan terbangun, baik secara individu maupun kelompok. Faktor penghambat mobilitas sosial. 1. Diskriminasi ras dan agama. Diskriminasi suku, ras, agama, dan antar golongan dapat menimbulkan perbedaan status sosial. Diskriminasi ini akan menghambat proses mobilitas sosial akibat akses suatu kelompok masyarakat dalam berbagai bidang dibatasi. 2. Kemiskinan. Kemiskinan dapat membatasi kesempatan seseorang untuk berkembang dan mencapai status sosial tertentu. Salah satu penyebab kemiskinan adalah pendidikan. 3. Perbedaan jenis kelamin. Perbedaan jenis kelamin dalam suatu masyarakat akan sangat berpengaruh dalam meningkatkan statusnya. Hal ini memang menjadi kenyataan bahwa jenis kelamin berpengaruh terhadap pekerjaan, kekuasaan, jabatan, dan kesempatan untuk maju. Pria cenderung dipandang lebih tinggi dibanding wanita. Anak-anakku kelas 8 yang luar biasa, untuk lebih memahami materi mobilitas sosial, silakan baca dan cermati 3 kasus berikut, kemudian tentukan bentuk mobilitas sosialnya. Silakan kalian perhatikan slide berikut. Cekidot.
sayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Bagaimana anak-anak? Sudah paham dengan mobilitas sosial? Sudah bisa mengerjakan, menganalisis 3 kasus tersebut? Kalau sudah, silahkan dikumpulkan. Dan alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung pembelajaran. Semoga pembelajaran hari ini dapat kalian terima dengan baik, dapat kalian pahami dengan baik, dan kita akan bertemu kembali di pembelajaran yang akan datang dengan materi saluran mobilitas sosial. Kita akan belajar dengan menggunakan game drag and drop. Silahkan pelajari saluran mobilitas sosial. Sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi